Prinsipnya diplomasi itu harus sejajar berarti. Termasuk dengan yang super besar dengan Amerika. Dan iya. untungnya kita udah banyak contoh gitu. Contoh di mana kita ditekan sama Amerika, dibully, dikasih sanksi militer dan lain sebagainya. Tapi kita tetap tegar dan kita tetap bisa menjaga martabat dan tetap bisa sejajar dalam arti apa? Saya tetap bisa bilang no. Makanya diplomasi perlu apa? Ini ajaran ayah saya, nyali, courage, dan the only way ayah saya bilang, the only way to get respect adalah kalau kita punya nyali. Waktu Pak Harto dengan Pak Mokhtar Kussumaatmadja, kita mau nyerah sama Amerika dengan tuntutan agar konvensi ini dibatalin aja, ya kan? Atau enggak kita bilang the hell with you, bahasa kasarnya kamu kita tinggal, masa bodoh gitu. Dan akhirnya apa yang kita ambil? Yang kedua itu, walaupun berat Pak Dino Patijalal, selamat datang di Podcast Merdeka. Boleh tepuk tangan semuanya, teman-teman. Pak Dino, ini sebuah kehormatan bagi kami, warga merdeka.com. Warga. Sahabat dong. Nggak, buat kita kan warganya. Kalau penontonnya sahabat. Tentu buat teman-teman di redaksi Merdeka, ini tentu kehormatan kehadiran Pak Dino Patijalal. Saya sampai bingung nih Pak, mau nyebutinnya apa nih? Karena panjang banget karirnya. Warga negara yang baik. Dan terakhir sebagai founder FPCI. Nah mungkin apa tuh FPCI, boleh di-mention sedikit tuh? Foreign Policy Community of Indonesia. Ini ormas hubungan internasional yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara juga. Bahkan orang bilang di Indo-Pasifik juga. Jadi kita kuat di grassroots, di akar rumput sama di pemuda. Sip. Nanti kita akan membahas lebih detail soal FPCI. Betul. Karena di sini saya ada Pak Dino tuh, saya jadi pengen nanya banyak ini. Sama sih. Semua isu internasional pengen saya tanyain. Kita mantan dubes Amerika juga. Ya. Juru bicara presiden. Juru bicara. Wamenlu. Aduh. Respect sih Pak, respect. Enggak, saya pertanyaan pertama gini, Pak Dino. Soal diplomasi, karena belakangan lagi rame soal diplomasi ini. Diplomasi Indonesia, diplomasi dagang ya pastinya. Tapi saya minta perspektif soal diplomasi kita menghadapi negara-negara besar. Kita ini kan selalu dianggapnya negara besar, kata pemimpin kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan negara-negara besar, yang terbaru isu yang sedang ramai adalah kita berhadapan dengan Amerika. Tapi kok kita untuk dagang saja, mereka tarifnya 0%. 0%. Kita masuk ke sana jadi 19%. Publik menangkapnya itu sebuah, loh kok gini gitu. Kok nggak fair sih? Nggak fair gitu. Mereka dapat 0%, kita masih dikenakan. Tapi kita nggak bicara soal gitu. ekonominya sih. Sebenarnya soal diplomasi begitu menghadapi negara-negara besar. Dalam konteks Indonesia ke negara besar itu gimana sih Bang? Jadi ada banyak cara tentu ya dalam berdiplomasi. Tapi bagi saya yang paling penting itu pertama, prinsip dengan siapapun kita harus sejajar. Apakah yang kecil, apakah itu Brunei atau Singapura atau Timor Leste, kita anggap sebagai mitra yang sejajar. Kita nggak nganggap mereka rendah atau itu ya. Prinsipnya diplomasi itu harus sejajar berarti. Termasuk dengan yang super besar dengan Amerika. Dan untungnya kita udah banyak contoh gitu. Contoh di mana kita ditekan sama Amerika, dibully, dikasih sanksi militer dan lain sebagainya. Tapi kita tetap tegar dan kita tetap bisa menjaga martabat dan tetap bisa sejajar dalam arti apa? Saya tetap bisa bilang no ke Anda gitu. Right? Jadi prinsip kesetaraan, sejajaran itu bagi kita sakral. Waktu saya jadi duta besar di Amerika Serikat, atau actually sebelumnya juga sebagai direktur Amerika Utara, kita membuat kesepakatan joint statement mengenai kemitraan Indonesia-Amerika. Dua hal yang paling penting saya masukin ke perjanjian gitu ya, yaitu satu, Amerika bersetuju atau berjanji tidak mendukung gerakan separatis manapun di Indonesia. Right? Itu kan penting bagi kita, ya kan? Bagi Amerika mungkin nggak terlalu penting, tapi itu saya ikat hitam di atas putih dalam suatu perjanjian. Nah, kedua adalah prinsip mengenai kesetaraan ini. Right? Bagi orang Amerika, mereka nggak begitu nangkap apa ya, kenapa Indonesia ngotot sekali. Tapi bagi saya penting sekali, karena kemudian misalnya waktu Amerika membujuk dan menekan kita untuk mendukung
serangan mereka ke Irak. Oke. Ya kan? Itu Ibu Mega waktu itu bilang tidak. Pak Hasan juga dan tentu saya juga ya bilang tidak mendukung, dan berat sekali memang karena tekanannya luar biasa. Banyak negara-negara yang nyerah tuh karena tekanan superpower yang begitu bertubi dan kuat gitu. Tapi Indonesia dengan tenang dan dengan yakin bilang kita tidak bisa mendukung. Right? Bang, biasanya kalau penekanan superpower begitu gimana sih? Saya nggak ngebayangin, misalkan di balik layarnya, kamu harus tunduk. Sebagai negara super besar, adidaya Amerika, seharusnya kan, karena tadi Pak Dino juga bilang banyak negara-negara akhirnya nyerah, dan kita memilih nggak nyerah tuh kayak, berarti ini tekanannya besar banget, dan kita melawannya juga besar pastinya. Makanya diplomasi perlu apa? Ini ajaran ayah saya, nyali, courage, dan the only way, ayah saya bilang, the only way to get respect adalah kalau kita punya nyali. Right. Jadi nyali itu ditesnya gimana? Pertama kita bisa ngambil resiko, ya kan, untuk suatu gerakan diplomatik. Contohnya hukum laut ya, waktu kita bikin wawasan Nusantara ditentang semua negara. Itu ayahnya Pak Dino juga tuh. Iya, tapi karena ada nyali, kita kita push back, dan akhirnya konsep kita yang jadi hukum internasional kan luar biasa kan. Nah, jadi satu adalah ngambil resiko, dan kedua menghadapi orang lebih kuat, lebih besar. Selama kita merasa benar. Kita tetap bertahan gitu, right? Dan jangan pernah terintimidasi terhadap kekuatan orang, sehebat apapun dia, ya jangan pernah terintimidasi. Ini juga balik ke hukum laut. Dulu kita udah berunding dengan Amerika untuk konvensi hukum laut, kemudian Amerika memboikot akhirnya gitu kan ya. Nah, terus ada pilihan tuh waktu Pak Harto ya dengan Pak Muchtar Kussumaatmadja. Kita menyerah sama Amerika dengan tuntutan agar konvensi ini dibatalin aja, ya kan? Atau enggak, kita bilang the hell with you, bahasa kasarnya ya, kamu kita tinggal, masa bodoh gitu. Dan akhirnya apa yang kita ambil? Yang kedua itu, walaupun berat ya, berat. Itu butuh nyali berapa banyak gitu? Harus yang penting keyakinan bahwa kita melakukan hal yang benar. Yang paling penting itu. Tapi kalau kita melakukan hal yang salah terus kita ngotot, itu juga nggak benar itu ya. Tapi akhirnya memutuskan buat ya udah kita tinggalin aja, masa bodoh aja. Sampai sekarang Amerika nggak ikut. Tapi apa yang berlaku hukum internasional yang Indonesia ikut membuat. Kan hebat. Ya kan? Ini ngomongin soal nyali, Bang. Tapi seberapa besar ya kita punya diplomat-diplomat yang punya nyali yang lebih lah menghadapi ketika berdiplomasi. Kalau kita lihat dulu kan nama-nama besar, kalau kita baca-baca buku seperti Ali Alatas yang dulu sangat terkenal misalkan ya kan, ada Pak Hatta, iya kan. Itu apa ya, nyali apa hanya sekedar berani ngomong atau gimana? Ya, jadi gini, nyali itu adalah pertama, nyali tidak berarti gegabah, ya kan. Nah, kedua, nyali itu harus mendampingi argumentasi yang tajam, ya kan. Jadi kalau kita punya nyali terus kita maki-maki aja, tapi argumentasinya ngawur, atau nggak meyakinkan, sama aja bohong, ya kan. Kehebatan Pak Ali Alatas itu adalah begitu. Dia luar biasa argumentasinya, selalu tajam gitu ya, dan dia punya nyali untuk menyampaikannya. Satu contoh aja, konflik Kamboja itu yang menyelesaikan kan Indonesia, ya kan, Indonesia dengan Prancis jadi juru runding, tapi yang lebih berperan adalah Indonesia. Prancis hanya melihat dari belakang aja gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada teman-teman orang Prancis kan, tapi saya saksinya gitu ya. Tapi gimana? Menlu Ali Alatas sebagai mediator waktu itu harus menghadapi Tiongkok, ya kan, harus menghadapi Amerika, ya kan, dan lain sebagainya. Posisinya berbeda dan mereka juga punya kepentingan, dan kita harus sekali lagi mempunyai nyali untuk pushback, untuk menahan mereka, bahkan mendorong mereka ke belakang agar kita ada ruang untuk mencapai titik temu gitu ya. Nah, itu memerlukan skill yang luar biasa. Nah, apa buktinya? Walaupun Pak Ali Alatas keras, mendorong balik segala macam, tapi semua orang semakin hormat sama dia. Ketimbang apa? Hasil. Ketimbang orang yang baik sama semua orang, senyum, tapi nggak menghasilkan apa-apa nanti. Perundingannya orang nggak akan nurut. Bahkan dianggap remeh,
Ya kan? Nah, jadi yang paling penting apa pelajarannya? Bebas aktif itu adalah suatu prinsip ya yang memberikan kita ruang untuk berkarya ya, bahkan senggol kiri, senggol kanan asal bisa membuat dunia lebih damai dan lebih baik. Ya kan? Kita bukan Swiss loh. Swiss kan apa? Netral. Apa artinya? Kalau netral itu you berantem di sini di depan saya gini aja. Ya, saya senyumin aja, right? Itu kita bukan netral, ya kan? Kita bebas aktif, berarti kita bebas untuk bersikap dan bertindak gitu. Boleh keras tapi nggak boleh kasar. Yes, gitu kali ya. Dan asal untuk kebaikan bangsa dan kebaikan dunia gitu. Tapi pengalaman Bang Dino untuk orang internasional tuh ngelihat Indonesia gimana sih, Bang? Negara dengan populasi besar pasti gitu, tapi dianggap negara besar nggak sih gitu? Apanya besar dari luasnya aja gitu. Dari segi aset kita signifikan ya. Apa maksud saya? Ya. Pertama jumlah penduduk nomor 4 terbesar. Sekarang kan kalau bikin geopolitik kenapa Tiongkok, India tuh dipandang banget karena jumlah penduduknya besar. Ya kan? Itu kan berarti apa? Pasar besar, kekuatan ekonomi besar, kelas menengah besar dan lain sebagainya. Nah, kedua, status kita sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Setelah Amerika itu siapa? Saya suka nanya orang-orang Amerika. Siapa demokrasi terbesar setelah Amerika? Nggak ada yang tahu ya. Indonesia. Right? Dan itu kan aset ya. Karena situasi dunia gitu ya. Dan ketiga, kita negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, apa artinya? Sekarang kan konflik-konflik yang kita lihat ya. Dan banyak berkaitan dengan dunia Islam dan dunia Barat. Jadi kita punya aset di sana. Dan terakhir adalah kita negara terbesar di Asia Tenggara, yaitu kawasan yang paling strategis, salah satu kawasan paling strategis di dunia. Jadi orang bilang kalau saya mau bermain dengan Asia Tenggara, saya harus ketemu baik-baik dengan mandornya nih, si Indonesia ini, si negara paling besar ini. Jadi aset itu ada. Nah masalahnya atau tantangannya adalah aset ini gimana kita pakai. Kita manfaatkan. Untuk tujuan apa? Ya kan? Tujuannya harus jelas. Dulu Soekarno obsesinya apa? Mendekolonisasikan dunia. Ya kan? Apa artinya itu? Pokoknya dunia tuh masih banyak dijajah, kita harus merdekakan. Right? Jadi aset-aset ini dia pakai untuk misi besar itu. Dan ini kan cukup berhasil. Negara PBB yang tadi hanya 50 orang tahun 1945, sekarang PBB berapa? Hampir 200 negara. 200, Berarti 4 kali lipat jumlah negara di dunia terjadi dekolonisasi atas salah satunya perjuangan Indonesia gitu kan. Itu Soekarno kan ya. Kalau Presiden Soeharto kawasan Asia Tenggara di ASEAN kan. Ya kan dibikin ASEAN ya, termasuk wawasan Nusantara. Right. Jadi intinya aset-aset ini digunakan untuk suatu objektif politik luar negeri yang jelas, yang bisa dicapai. Ya dengan strategi dan sumber-sumber yang ada gitu. Saya lanjut karena seru ya ngobrol Pak Dino melihat sebagai orang internasional Pak Dino. Kita bisa dapat gambaran gitu kacamata luar negeri melihat Indonesia tuh, karena kan kadang-kadang kita melihat kok negara kita gini-gini aja gitu loh Pak Dino. Ya mungkin Pak Dino juga pasti pernah ngeluh. Jangan lemes dong. Tapi dengan sudut pandang Pak Dino menjelaskan bagaimana negara-negara besar melihat Indonesia, ya adalah tumbuh optimis gitu Pak Dino. Ini sih yang perlu buat kita, buat anak muda, biar juga jangan melihat dari sisi buruknya aja, tapi ternyata Indonesia tuh punya potensi luas dan dunia tuh melirik. Ini potensi banget. Tapi memang kita harus benerin nih di dalamnya. Ya kan Pak Dino? Kemarin juga ini geser ke topik lain Bang, tapi masih terkait yaitu soal ketika pecah perang di Israel dengan Iran. Itu kemudian Indonesia dikait-kaitkan dengan coba kalau Indonesia diserang gitu kan. Habis itu gitu. Padahal kita negara besar, tapi kita bisa apa gitu. Nah, dalam konteks geopolitik sekarang gitu loh, sebenarnya yang utama dibenerin ketika kita menjadi sebuah negara gitu kan, ekonominya kah, militernya kah, atau apanya sih Bang? Ketika kita Bang Dino ngelihat dari jauh lah Indonesia itu seperti apa?
Saya kan diplomat, jadi saya agak bias diplomasinya. Yang membuat kita aman, paling aman sebagai bangsa itu adalah menurut saya diplomasi kita. Ya, kenapa? Contohnya ini aja di Asia Tenggara, kenapa sekarang kita merasa aman? Padahal kemampuan angkatan bersenjata kita kan terbatas. Kapal selam kita berapa jumlahnya, pesawat kita berapa dan lain sebagainya gitu ya. Yang membuat sekarang kita aman itu karena kita membentuk ASEAN. Ya kan, dan kita membenahi hubungan dengan Malaysia, kan tadinya ada konfrontasi, dengan Singapura juga tadi konfrontasi, kemudian segala macam lah doktrin sehingga ASEAN sekarang jadi damai, karena ASEAN damai semua negara ASEAN sekarang jadi sahabat kita kan, nggak ada yang berantem dengan kita, karena itu kita jadi aman. Jadi satu menurut saya diplomasi itu penting, dan makanya kalau boleh ada pesan bagi Pak Presiden itu. Sama Pak Menlu, anggaran diplomasi sekarang sangat memperhatinkan gitu ya. Kalau misalnya presidennya sangat aktif, tapi anggaran diplomasinya kecil dan bukan hanya kecil tapi memprihatinkan. Nah itu akan menimbulkan masalah ya. Kita harus objektif mengenai hal ini ya. Dan pemerintah juga harus menyadari hal ini gitu ya. Karena memang kalau misalkan bicara soal anggaran gitu, karena mungkin dilihatnya penting banget nggak ya gitu. Seberapa pentingnya sekarang pertanyaannya gitu? Seberapa pentingnya nih anggaran buat diplomasi? Karena orang tahunya misalnya soal pendidikan, kesehatan, yang terekam di publik ya, Bang. Tapi kalau ngomong meningkatkan untuk diplomasi, good question. Jadi tergantung gini, jawabannya gini. Kita sekarang punya ambisi internasional nggak? Ya kan? Kan kita lihat Presiden Prabowo kemana-mana nih, ke Peru, ke Brazil, ke Emirat, ini baru 15 hari kemarin dari Arab Saudi, Brazil, Prancis, dan jauh melebihi Presiden Jokowi, jauh sekali. Kalau kita lihat agenda Presiden Jokowi ke luar negeri tahun pertama dibanding dengan Pak Prabowo jauh banget, ya kan? Right. Jadi dan beliau banyak berbicara mengenai Indonesia mau ini mau itu gitu, right? Tapi kalau mesin diplomasinya nggak ada bensinnya, nggak ada olinya, nah itu. Itu menurut saya terserah kita. Kalau kita memang mau aktif, berarti anggaran untuk diplomasi harus normal menurut saya, minimal normal. Nyali juga butuh anggaran soalnya. Of course, ya. Artinya memanaskan diplomasinya itu dalam artian gini, Bang. Ya sebelum kepala negara masuk kan harus para diplomat ini kan yang menjadi ujung tombaknya kan, Bang. Sekarang ini jujurnya mohon maaf sekali ya, kalau yang dengerin. Diplomat Indonesia di luar negeri hanya terima gaji, nggak ada uang untuk inisiatif. Jadi misalnya zaman saya waktu saya dulu diplomat gitu ya, saya terima gaji, tapi kalau saya mengajak diplomat Tiongkok atau Amerika untuk melobi atau bikin resepsi atau bikin promosi, itu ada anggarannya. Sekarang nggak ada, nol. Kalau mau ibaratnya ngopi-ngopi lah gitu. Nggak ada. Nggak pakai duit sendiri. Hanya gaji tok gitu. Mohon maaf ya. Dan ini makanya saya mendukung sekali kalau anggaran diplomasi itu diperhatikan. Ini bukan masalah foya-foya. Ini masalah keperluan operasional yang sepatutnya gitu ya. Dan ini bisa menimbulkan demoralisasi. Right. Kalau diplomat di luar dia hanya merasa hanya terima gaji dan tidak bisa berinisiatif kan, kasihan. Dan ini bukan salahnya Pak Menlu atau siapa. Ini karena memang ada masalah pengetatan anggaran yang berdampak kemana-mana gitu ya. Dan saya yakin hal ini perlu disorot ya. Tapi ini nggak apa-apa Pak Dino, ini bagus juga karena kadang-kadang perlu ada nasihat-nasihat juga lah buat pemerintah. Oh ternyata karena diplomasi ini penting, apalagi Pak Dino punya pengalaman banyak di diplomasi dan ternyata perlu inisiatif-inisiatif dilakukan kan para diplomat itu. Bagaimana kita mau jadi negara besar gitu kan? Sebagai contoh aja kita bilang mau investasi, kunci dari 8% kan investasi, dan ekspor gitu ya. Sekarang ini karena anggaran sudah sebanyak mungkin dipotong, tidak ada anggaran promosi lagi. Bisa nggak bayangkan Indonesia, KBRI kita di luar tidak ada anggaran untuk promosi ya kan? Padahal target pertumbuhan 8% itu salah satunya harus dari luar. Padahal peran diplomasinya di sana kan nggak hanya sekedar ngomongin politik
Ya, benar. Ekonomi masuk di situ kan. Ya, semua hal itu berubah karena diplomatnya punya sumber-sumber untuk melakukan lobby. Coba lihat bapaknya Pak Prabowo Sumitro. Ya, bapaknya Prabowo itu ternyata pernah di Washington DC, di KBRI Washington DC, ya kan? Nah, bapaknya Pak Prabowo itu, Pak Sumitro itu yang dulu pernah marahin Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat karena mendukung Belanda waktu itu yang melakukan aksi militer ya di Indonesia ya. Dan Pak Sumitro sebagai waktu itu di KBRI ini menurut New York Times ya yang saya baca gitu ya. Jadi sumbernya kredibel ya karena dari New York Times. Dia yang menegur pemerintah Amerika Serikat dan akhirnya atas teguran itu, beliau sebagai diplomat begitu, Amerika mengubah kebijakannya terhadap Belanda dan akhirnya mengurangi kebebasan Belanda untuk melakukan aksi militer di Indonesia. Ini waktu dulu ya, waktu revolusi ini kemerdekaan dan buktinya apa? Orang yang bisa mempunyai lobby, networking dan bisa bergaul dan itulah fungsi seorang diplomat yang efektif gitu ya. Ya, terlepas dari soal anggaran ya Bang ya. Tapi pilihan Indonesia untuk melakukan politik bebas aktif itu yang kemarin disorot yang paling terakhir soal bukan bergabung sebenarnya munculnya si BRICS ini sudah anggota. Iya, sudah anggota ya. Nah, itu kan sempat jadi sorotan. Ini jangan-jangan Indonesia mau lawan Amerika gitu. Iya kan, karena kan kencang juga tuh Trump statementnya kan, Presiden Trump itu. Nah, posisi Indonesia di sini ketika ada negara-negara besar itu idealnya itu memang harus bebas aktif. Itu enaknya atau memang Bang Dino ngelihat kalau sekarang lebih baik bandulnya mendingan ke kanan atau ke kiri atau memang udah pas tuh di tengah-tengah? Ya, kita harus untuk efektif punya pijakan di sebanyak mungkin platform, ya kan? Jadi kita udah ada pijakan di ASEAN misalnya, ya kan? Sekarang kita udah di G20, itu pijakan lagi, ya, pijakan yang bagus. Kemudian kita masuk ke OECD. Itu yang sangat bergengsi. Setelah puluhan tahun baru kita, karena kriteria untuk masuk OECD itu luar biasa. Kita baru diterima lagi ya? Kita akan, OECD itu kita udah ngelamar masuk, Pak Erlangga yang ngurusin. 2 tahun kemudian mungkin kita bisa lulus masuk ya kan. Kemudian kita juga masuk CPTPP, ini perjanjian perdagangan bebas yang ada Amerika tadi yang masuk terus keluar. Ada Singapurnya, ada Australia, New Zealand, Jepang dan lain sebagainya. Kita keluar tadinya, Pak Jokowi tadinya mau masuk tapi ragu, akhirnya sekarang kita mau masuk, ya kan? Nah, dengan semua itu sekarang nambah BRICS, ya kan? Jadi kalau orang Barat bilang kamu kenapa masuk BRICS? Kita juga ada di OECD, di tempat kami juga ada gitu. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana gitu, right? Dan kamu nggak bisa membuat saya memusuhi musuh-musuh kamu, ya kan mereka maunya gitu, mereka nggak suka sama Tiongkok, mereka mau kita anti Tiongkok misalnya kan nggak mungkin. Kita kan ada kepentingan nasional sendiri. Tapi kadang dalam obrolan diplomasi itu keluar, Bang. Mereka nggak begitu suka kita masuk BRICS. Dari kalau ngobrol di ini ya di kafe atau secara informal, mereka nggak suka. Barat ya, Barat gitu. Tapi sebaliknya juga nggak dari BRICS sendiri ngelihat Amerika ketika Indonesia. Itu dia nggak. Jadi kita nggak pernah ditegur BRICS. Kenapa kita masuk OECD? Nggak pernah ada yang ngerecokin gitu, ya kan? Nah, Tiongkok juga bagusnya gitu dia. Dia mungkin dia nggak suka, saya nggak tahu ya. Tapi dia nggak bilang ke kita, kamu nggak boleh masuk sana gitu, ya kan? Karena dia tahu, kalaupun dia minta kita itu, kita akan cuekin dia. Kita melakukan apa yang menurut kita patut dan baik bagi diri kita sendiri gitu ya. Berarti kan Indonesia banyak di-join di community internasional. Artinya posisi itu juga ya kalau di bahasa tongkrongan gitu Pak Dino, ini berarti gaul banget nih Indonesia. Orang nih. gaul. Orang gaul gitu ya kan. Itu bagus pertanyaannya Angga. Jadi ini kembali ke poin tadi. Kita orang gaul. Semua orang suka sama kita. Kita ada di mana-mana. Nah, sekarang itu mau diapakan? Nah, ya kan? Dulu Soekarno kan dia bilang, "Wah, saya mau dekolonisasikan dunia." Ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini apa sekarang? Aset-aset ini mau diapakan? Kalau menurut saya, PR berikut dari Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono
mendefinisikan objektif politik luar negeri kita 5 tahun dengan aset-aset ini. Karena bebas aktif itu kan bukan strategi. Bebas aktif itu apa? Prinsip. Ya, pilihan. Ya, right. Tapi dengan kebebasan dan aset yang ada ini, kita mau apakan kawasan, kita mau apakan dunia gitu. Karena bisa aja, wah saya punya aset gini, tapi saya nggak mau ikut-ikutan di kawasan. Saya nggak mau ribut-ribut di sibuk-sibuk di dunia gitu. Saya ngurusin diri saya aja. Brazil kayak gitu dulu. Waktu zaman Bolsonaro, ya kan. Ekonominya kuat, ya kan. G20, kemudian luar biasa semuanya. Tim sepak bolanya kuat. Tapi dia nggak mengurusin apapun. Walaupun asetnya ada, walaupun kebebasannya ada gitu. Nah ini pertanyaan strategis nih Pak Asif bagi Prabowo, ya kan? Ya makanya plusnya enaknya bagaimana dan negatifnya apa? Kalau menurut saya gini, sebagai bangsa Indonesia sejak 1945 kita selalu merasa punya misi, kita ikut memperbaiki dunia. Ada idealisme itu. Kadang-kadang hilang sedikit sebentar gitu ya, tapi selalu ada idealisme itu. Kita bukan bangsa yang puas, oke kita ngurusin diri sendiri ya. Zaman Gus Dur, mohon maaf ya, ada itu karena apa? Sibuk krisis politik. Zaman Habibie juga begitu karena apa? Sibuk krisis politik dalam negeri ya. Right? Nah, tapi kalau masa normal, tuntutan sejarah kita adalah kayak apa? Bandung coba, siapa yang bikin? Bandung kan merubah dunia, Konferensi Bandung. Iya, Konferensi ya kan? Asia Tenggara, Asia Afrika ya. Asia Afrika 19. Setelah itu non-blok. Siapa yang bikin? Kan Indonesia. Ya, 1961. ASEAN. Siapa yang bikin? ASEAN sekarang yang paling kawasan salah satu yang paling dikagumi orang adalah ini. Dan ini konstitusi laut internasional. Indonesia yang bikin. Ya kan? Intinya apa? Ya itu, kita gunakan power kita untuk membentuk satu ruangan di rumah global. Apakah ruangan itu sekarang itu yang harus dijawab Presiden Prabowo sekarang. Menurut saya sama Menlu Sugiono gitu. Hanya mereka yang bisa melihat, oke, saya mungkin sini nggak terlalu tertarik, tapi yang di ruang ini saya maunya kita kuat gitu. Itu masih belum begitu kelihatan ya. Itu masih kita tunggu sekarang. Ya. Karena nih ya balik lagi tadi Indonesia udah gaul. Nah, karena udah gaul, mau apa nih potensi yang mau kita perkuat gitu ya? Ya karena jangan masih mikir sih. Ya mungkin akan ada kejutan-kejutan dari Pak Presiden. Tapi event-event internasional yang selama ini digelar sama Indonesia itu belum cukup ya? Kita kan dalam 8 bulan terakhir kan belum ada event internasional karena anggaran kan dipotong. Kita banyak keluar sih. Seharusnya ada peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika Bandung. Iya. Kan dealnya dulu setiap 10 tahun, tapi mungkin karena anggaran ya dipotong. Kemudian ada Bali Democracy Forum, itu juga flagshipnya Indonesia ya. Eranya Pak SBY. Era Pak SBY itu juga udah paling flagship tuh. Ya. Oke, Bang, selanjutnya saya mau tanya karena tadi udah nyinggung ASEAN kan sekarang akan ada ASEAN for the People Conference. Ini nanti perannya bagaimana, Bang? Intinya gini, ASEAN itu kan rumah kita. Ya. Dan ASEAN itu telah mencapai suatu kesepakatan, ASEAN harus mengakar di rakyat. Nggak bisa ASEAN itu hanya antar elit ya. Hanya negosiasi antar presiden atau perdana menteri dengan Menlu. Nggak, harus mengakar di rakyat. Nah ini udah keputusan ASEAN sejak 10 tahun lalu gitu. Tapi sampai sekarang susah sekali ASEAN turun ke lapangan, ke bumi, dibumikan gitu ya. Silakan keluar, tanya tukang warung depan, ASEAN Community itu apa? Saya taunya itu halte ASEAN di Blok M. Itu dia. Tempat nongkrong anak Jaksel saat ini. ASEAN dan Blok M. Ya kan? Apa itu ASEAN Community? Apa itu identitas ASEAN itu apa? Silakan tanya ya, siapapun di kampus juga. Ya, sentralitas ASEAN itu apa? Coba. Bingung kan? Right. Berarti konsep yang paling penting bagi ASEAN dan dipahami di atas belum diresapi di bawah. Nah makanya kita bikin ASEAN for the People. Intinya ormas-ormas di setiap negara ASEAN ini kita undang untuk berkenalan. Mudah-mudahan dari berkenalan bisa bersinergi dan bisa ada kerjasama. Tapi menunjukkan kami ikut peduli loh mengenai kawasan kami ASEAN ini. Membumikan ASEAN itu bagaimana nih? Kita
saya masih belum dapat gambaran sih Pak Dino. Tapi apa yang akan dilakukan dengan membumikan ASEAN? Ya, gini, salah satu contoh ya, misalnya saya punya toko di Indramayu, bikin kerajinan, gitu, ya kan. Kalau membumikan ASEAN, pengusaha UMKM itu dia bisa melihat pasarnya bukan hanya nanti di Jakarta atau Jawa Barat, tapi pasarnya juga di Filipina, Vietnam. Jadi dia melihat ASEAN itu sebagai rumahnya dia dan pasarnya dan lahannya dia gitu. Right? Di Vietnam aja, oh my God, saya kemarin beberapa bulan lalu ke Vietnam, lagi jalan gitu, orang Vietnam ngomong bahasa Indonesia. Lancar banget. Saya tanya, kamu gimana bisa? Oh, saya sekolah di Indonesia, disekolahkan oleh pemerintah saya. Dan rupanya banyak gitu, ya kan? Terus dia bilang, kami dapat kopi, saya bisnis kopi, kopinya dari Indonesia. Ya kan? Dan sekarang you bisa lihat negara ASEAN satu-satunya yang bikin EV siapa? Vietnam. Betul. Sudah masuk ke Indonesia. Ya, VinFast. Ya. Ini orang ini luar biasa, dia nggak minta bantuan pemerintah. Dalam 2 tahun dia udah bikin mobil EV yang udah mass production. Gitu. Dan langsung ke Indonesia lagi pasarnya. Dan sekarang kita pakai di taksi kita. Ada ya warna hijau. Ya kan, berarti apa? Dia melihat Indonesia dan ASEAN sebagai pasarnya dia, rumahnya dia. Nah itu ASEAN mindset itu gitu. Berarti Vietnam bisa salah satu contoh. Thailand juga gitu, Singapura apalagi. Oh Thailand ya, otomotifnya Malaysia sih. Juga. Thailand otomotifnya juga sih. Ya. Bank kita apa? Ini apa namanya bisa di-cut kalau bank saya CIMB misalnya salah satunya. Itu Malaysian Bank. Orang Malaysia nggak ada BNI kan? Dia nggak pakai BNI, nggak pakai Mandiri. Kita nggak ngerti nggak? Jadi kita masih kebanyakan di kandang sendiri ketimbang melihat ASEAN sebagai potensi. Ya potensi gitu ya. Jadi intinya itu tuh. Kalau Kris itu udah seluruh ASEAN nggak sih? Atau Kris belum kayaknya, baru Indonesia aja. Enggak, Jepang udah. Kris yang bayar. Kris, sorry. Kris. Kalau kata BI Kris bacanya, bukan Kuris. Karena saya pernah baca Kris, nggak nyambung malah. Harus baca ini Kris. Di Thailand nih ada Thailand, Malaysia, Singapura kalau nggak salah udah bisa dipakai di tempat-tempat tertentu gitu. Nanti soal ASEAN for the People Conference ini kan sebenarnya nanti ada ujungnya nggak Bang? Misalkan ada yang dituju, karena misalkan kalau ngomong secara general itu kan soal pendidikan. Apa ada nanti terkait lebih fokus ke ekonomi atau apa? Yang fokusnya nanti sekitar 15 sektor, pendidikan, teknologi, peace building, kepemudaan, perubahan iklim, lingkungan, kemiskinan, anti korupsi itu favorit saya. Jadi ada sekitar 15 sektor. Jadi nanti kalau ada yang LSM atau ormas di Indonesia yang tertarik ya silakan mendaftar. Mungkin nanti setelah ini ada ininya ya ditaruh cara mendaftarnya gitu ya. Okay. Kita itu acaranya di sini. Acaranya tanggal 6 sampai 7 September 2025 di Hotel Sultan di Jakarta dan gratis ya, semua orang bisa datang. Nanti tolong dikirim tim peliputannya. Ya. Oke. Dan kalau ada yang mau memperkenalkan diri ke ASEAN, ormas kita, apapun asal mereka berbuat baik bagi masyarakat, silakan gabung ya. Dengan senang hati gitu. Ini sebuah kesempatan besar buat masyarakat Indonesia. Kita akan jadi tuan rumah. Kita juga tuan rumah ASEAN kan, Pak Dino, buat memperkenalkan budaya, usahanya, ekonominya, apapun yang baik-baik. Silakan daftar nanti ke ASEAN for the People Conference atau AFPC, nanti kita support linknya di bawah. Gitu. Tapi kalau cari istri bukan di sana. Oh enggak. Di tempat lain. Kayaknya di depan tuh banyak tongkrongan. Tapi kalau yang buat jomblo, buat yang masih muda siapa tahu. Itu boleh dan. Ketemu diplomat. Pak Dino, terima kasih. Thank you Angga. Buat sharingnya soal diplomasi, kita jadi lebih tahu soal diplomasi ternyata memang penuh resiko dan butuh nyali. Dan yang paling adalah anggaran. Dan konsep inisiatif. Lagi-lagi thank you Pak Dino buat ceritanya, buat pengalamannya. Tentu ini buat kami anak muda tuh termotivasi lah. Bahwa Indonesia itu besar. Bahwa Indonesia tuh dilirik dunia. Tapi ini udah dilirik, mau apa nih kita? Nah, exactly. The big question. Thank you Pak Dino. Thank you. Terima kasih Terima kasih. Pak Asit, terima kasih. Ini teman lama nih. Oh, teman di istana ya. Terima kasih sahabat Merdeka. Terima kasih.